selamat datang di Frindi Motoro Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Semoga juga kalian diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa, kesehatan, keberkahan di rezeki, dan kehidupan, cintamu, studimu, karirmu ya. Oke ya, hari ini adalah tentang berkah yang datang di New Moon in Capricorn ya. New Moon in Capricorn ini adalah suatu fase di mana ya di annual kalender 2022 ini pertamanya bulan penuh, bulan purnama di Capricorn ya. Biasanya ya di Capricorn ini ciri-cirinya terstruktur gitu, rapi, step by step. Nah, apa yang kamu lakukan di sini pastinya ya adalah sesuatu manifestasi, sesuatu langkah pertama, sesuatu pondasi pertama yang kamu letakkan di mana bisa dimungkinkan nanti di super moon Juli 13 kalau nggak salah 2022 itu kamu bisa metik hasilnya. Atau bisa saja ya di new moon ini artinya juga memberikan dan membawa kesempatan baru ya, membukakan pintu-pintu baru untuk kehidupanmu. Nah, kita akan melihat keberkahan di pintu-pintu yang akan terbuka untukmu, keberkahan yang merupakan suatu kesempatan yang datang untukmu. yang bisa juga kamu petik hasilnya nanti di belakang ya. Dimungkinkan kalau aku baca dari suatu literatur itu di supermoon nanti di Juli ya, atau kapanpun itu, karena ini tentang keberkahan ya. Karena tentang keberkahan, kamu boleh pilih lebih dari satu file ya hari ini. File 1, file 2, file 3. Tapi aku ingatkan ini adalah tetap pembacaan umum. Jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading di mana nomornya banyak lewat ya. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam mengambil langkah apapun. Nanti di setiap file ya, aku siapkan kan tarot dulu sama satu oracle ini. Dimungkinkan nanti ketika aku lihat tarotnya, aku akan tambah keterangan di oracle ya, kartu oracle atau kartu tambahan tarot sesuai dengan apa yang aku buka ya. Jadi bisa unik nih. Satu file tuh enggak oracle-nya sama, bisa dimungkinkan juga enggak ya. Oke. Bagi yang belum bisa menentukan ya mau pilih yang mana, seperti aku bilang tadi boleh pilih lebih dari satu ya. Di pause aja videonya, aku kan mulai dari file 1. Bye. Halo file 1, tadi kamu memilih oracle dengan ilustrasi dari burung hantu ya, yang mengatakan bahwa kamu melakukan apa saja untuk lebih mendekati suatu consciousness, suatu pencerahan, suatu kesadaran diri. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat berkah yang datang di New Moon in Capricorn untukmu ya. Dan di sini semesta berpesan untuk kamu lakukan apapun untuk mendekatkanmu kepada suatu pencerahan, suatu kesadaran ya. Kesadaran bisa saja datangnya mulai intuisimu, aku rasa ya seperti itu, atau dari suatu peristiwa-peristiwa yang dimana itu mengundang ke arah dimana oh ternyata seperti ini ya harusnya langkahmu, oh ternyata aku jangan berdiam diri, atau oh ternyata aku harus berkontemplasi, seperti itu ya. Coba kita buka di tarotnya ya, di kartunya yang udah aku siapkan. Oke, ada the Wheel of Fortune, ada the Empress, oke, ada Seven of Coin. Ini aku singkirkan dulu ya pemanisnya, ada 6 koin ya. Oke, lovelies. Kalau aku lihat di sini ya, berkah yang datang untukmu. Aku rasa ya suatu keadaan di mana sebenarnya New Moon in Capricorn ini lebih ke materi ya, lebih ke keberkahan finansial, dan yang aku lihat di sini juga kamu mendapatkan berkah itu di kenyamananmu seperti digambarkan di Empress. Dan seperti digambarkan 6 koin dan 7 koin ya. Ada suatu kebaikan yang dulu kamu lakukan dan itu kembali kepadamu, aku rasa ya. Dan kembalinya ini sepertinya semesta menggerakkan roda kehidupanmu yang tadinya di bawah menuju ke atas ya. Roda kehidupan nggak ada yang jelek, meskipun di bawah kamu mendapatkan pembelajaran, di atas kamu bersyukur mendapatkan suatu anugerah ya. Seperti itu aku rasa. Roda kehidupan terus berputar.
seperti itu ya. Karena kalau tidak di bawah, kamu tidak mendapatkan sesuatu yang patut kamu syukuri, sesuatu kenyamanan yang kamu rasakan. Ternyata nyaman banget berada dalam suatu posisi ketika kamu meninggalkan masa lalu, ketika kamu berserah, dan ketika kamu mendapatkan suatu kelimpahan dari semesta, ya, suatu berkah dari semesta. Yang di sini aku lihat keberkahanmu lebih banyak di energi di mana nyaman dengan kondisimu, aku rasa ya. Sepertinya sih keberkahan yang pertama datang ke kamu ya, karena New Moon in Capricorn ini di Januari ya, di tanggal 2 kemarin. Nah, aku lihat di sini di suatu energi di mana ada suatu yang kamu tanam nih, yang kamu tanam sekarang, di mana hasilnya seperti aku tadi bilang di intro ya, sesuatu yang bisa kamu petik nanti di belakang. Bisa dihubungkan nanti di Juli kita akan ketemu super moon ya, seperti itu. Nah, di vision ini kamu merencanakan sesuatu, kamu bermanifestasi tentang sesuatu ya, karena di New Moon in Capricorn ini adalah sesuatu permulaan yang kuat ya, powerful beginning, aku rasa seperti itu ya. Oke, pintu yang terbuka sepertinya banyak nanti ya untuk yang pilih file 1 ini. Karena apapun langkahmu seperti akan membukakan suatu pintu kebaikan untukmu ya. Seperti digambarkan 6 koin, ada tulisannya, ada deskripsinya yang mengatakan kebaikan, kindness ya. Oke. Kebaikan akan datang kembali kepadamu sepertinya dari berbagai arah. Oke, mungkin bukan dari seseorang yang kamu tolong, bukan seseorang yang kamu bantu dulunya, tapi datang dari seseorang atau dari semesta, di mana itu sepertinya menghantarkannya kepadamu ya. Coba aku akan buka klarifikasi untuk yang pilih file 1 ya. Sebelum aku lihat di Oracle ya, The Wheel of Fortune ini kalau aku pakai deck dari Star Moon and Star Tarot ini ada karma baik datang kepadamu, aku rasa ya, seperti itu. Atau ada suatu penghapusan karma di suatu permulaan New Moon in Capricorn ini. Kamu sudah terhapuskan karmamu, terbebas dari satu karma. Aku rasa kamu tunggu adalah hadiah semesta, yang kamu tunggu adalah suatu anugerah ya. Anugerah ini di Empress kencang loh, kenyamanan kenyamanan di hidupmu, aku rasa. Yang dulu sempat kamu merasa suatu kesempitan ya. Sebentar ya, bukan buka Oracle untukmu file 1. Kamu ini kencang banget di energi ini loh. Ya, Virgo, Taurus, Capricorn aku rasa ya. Past, present, and future. Satu lagi, psychic development. Oh my god, ternyata ada yang di psychic development ya. Oke. Kelihatan nggak bawahnya ya? Coba aku simpan di sini aja. Nah, past, present, and future. Masa lalu kamu ada di belakang ya. Boleh menengok tapi sedikit saja. Makanya spion di kaca mobil itu kecil. Untuk pembelajaran, masa sekarang untuk kamu nikmati, untuk kamu tanam, di mana di future, di masa depan kamu bisa petik hasilnya, aku rasa. Karmamu yang di belakang ya, di mana kamu tertimpa suatu kesulitan, suatu kekecewaan, dan itu sudah membayar karmamu, aku rasa ya. Kamu menuju energi suatu pertumbuhan spiritual ya, aku rasa ya, pertumbuhan di keberkahanmu ya, aku rasa. Karena ternyata emang kamu ya, suatu keadaan di masa lalumu atau sekarang yang kamu alami, ada suatu kesulitan, suatu kesempitan, itu menghantarkanmu ke suatu pencerahan, kesadaran. Bisa saja ini adalah inisiasi semesta di mana akan ditumbuhkan suatu kebisaan ya. Coba aku tarik satu Oracle lagi ya untukmu ya. Maksud aku ini karena ternyata di sini malah lebih kencang ke arah spiritual, ke arah suatu pencerahan di spiritualitasmu ya, lovelies. Sebentar aku cari dulu, karena ini emang untuk pick a card, untuk pilih kartu kali ini ya, aku emang di keterangannya, di klarifikasinya itu dimungkinkan berbeda dari satu file ke file yang lain ya. Makanya kamu bebas kok, boleh milih lebih dari satu dan boleh mendengarkan semua ya, ambil klaim energinya semua karena ini tentang berkah men. Oke ya, coba bismillah untuk yang pilih file 1.
pintu-pintu yang terbuka untukmu selain materi. Aku rasa untuk yang pilih PAL 1 ini, PAL yang aku pilih juga adalah suatu inisiasi semesta untuk membangkitkan kebisaanmu ya, untuk membangkitkan spiritualmu. Bagi yang belum merasa ada suatu kebisaan, tapi seenggaknya kamu sudah melihat dengan kacamata baru, sudah ditumbuhkan empati besar di dirimu ya. Beloved one, oke, ntar kita bahas satu-satu ya. Tuh, spiritual understanding. Oke, kita bahas di Beloved One ini ya. Archangel Chamuuk mengatakan bahwa beliau akan menolongmu dengan spiritual koneksimu ya. Bisa juga diartikan untuk yang pilih PAL 1 ini ada suatu perbaikan ya, dimana seperti mobil ya. Apabila mesinnya diganti atau diperbaiki, diam dulu dong di bengkel ya. Nah, itu untuk kehidupan cintamu, relationshipmu bagi yang single, ya bagi yang menunggu cinta, aku rasa untuk ada perbaikan. Di mana setelah perbaikan ini selesai, pastinya ada satu pintu terbuka juga tentang cinta untukmu. Bagi hal lainnya yang lebih kelihatan di sini ada tentang perjalanan spiritualmu, aku rasa ya, dari Archangel Raziel yang mengatakan bahwa beliau akan membawamu ya ke suatu esosentrik informasi, suatu pengetahuan dalam lah mengenai informasi dan simbol-simbol, mengenai suatu pengetahuan di mana itu ada di intuisimu, di pengetahuanmu, di mana kamu bisa suatu kebisaan. Di sini sih tentang simbol ya, dan membawamu, menolongmu untuk mengerti tentang kebenaran spiritual. Kebenaran spiritual itu adalah tentang mempercayai tentang kehidupan, tentang jiwa, tentang Yang Maha Kuasa, tentang semesta. Tidak ada perbedaan, tidak ada rasisme, tidak ada orang kok begini, kok orang begitu. Itu adalah tentang suatu keunikan perjalanan spiritual di mana orang masing-masing berbeda, punya karma berbeda, punya tujuan hidup dan misi yang berbeda. Aku rasa ya, dalam banget ternyata ya. Oke. Aku jadi merinding jadinya. Oke, PAL 1 coba kita lihat lagi ya. Counselor. Dimungkinkan ke depan yang akan kamu petik adalah kamu menjadi suatu penasehat, bisa punya YouTube channel di mana kamu menyebarkan wisdom kamu dari pembelajaran hidup yang kamu lalui, ya seperti itu. Archangel Azrael yang mengatakan bahwa kamu adalah seorang counselor alami ya, di mana orang datang kepadamu untuk hal kecil pun, misalnya kamu lagi berdiri, orang nanya jalannya, dari sekian banyak orang yang berdiri di situ, dia nanya arah ke kamu. Teman-temanmu, dari sekian banyak teman-teman ya, dari circle pertemanan kamu, kalau ada masalah pasti datangnya ke kamu. Padahal orang itu punya banyak teman, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan many people benefit from your guidance and reassurance ya. Jadi kamu bisa meyakinkan, bisa suatu punya energi penyembuhan dari cara bagaimana kamu memberikan suatu pandangan ya. Oke. Tadi aku lihat juga ada tentang finansial, tentang materi, coba aku lihat ya di oracle berikutnya. Aku sih rasa ya untuk yang pilih PAL 1 ini ada juga yang di Cancer, Pisces, Scorpio atau Aries, Leo, Sagittarius ya. Tidak menutup kemungkinan ada juga yang Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke. Have faith in your dreams. Nah, mimpi-mimpimu di luar spiritual, percayakan itu ya, serahkan itu kepada semesta ya, dan yakin mimpimu akan diberikan sesuatu yang kamu butuhkan, akan semesta hantarkan. Kalau aku rasa ya di sini seperti digambarkan Beloved One ini, untuk yang mencari cinta sepertinya kamu sedang ada reparasi dulu deh ya, sampai selesai. Ketika kamu udah bisa melaju, sepertinya cinta akan menemuimu atau kamu akan menyambut cinta ya. Oke. Tentang a time to give rather than to take, bahwa sekaranglah saatnya di New Moon in Capricorn ini kamu lebih banyak memberi, karena ketika kamu memberi sepertinya semesta memberikan banyak keberkahan untukmu, akan balik banyak-banyak hadiah keberkahan untukmu PAL 1 ya. Makasih banyak ya PAL 1 sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Rini Motarot. Bye. Halo PAL 2, tadi kamu pilih oracle yang berbunyi dalam setiap saat semesta itu sepertinya conspiring ya, bekerja sama di antara bala tentaranya ya, malaikat
pelindung, leluhur, spirit guide untuk membawamu ke arah di mana suatu pemikiran yang tepat, sesuai, yang selaras dan ke energi cinta. Ya, oke, berarti apapun itu jalanmu, kalau kamu seperti ya keluar dari jalur cinta ke jalur pemikiran yang kurang tepat, ya, kamu akan diarahkan. Walaupun sepertinya untuk beberapa kasus diarahkannya tuh kamu ketemu misalnya tower moment, di mana ada satu kekecewaan yang berat banget, yang kecewa banget, pulihnya tuh kamu merasa sulit gitu ya, dan seperti masuk ke dark night of the soul, kekelaman jiwa. Tapi apapun itu, semesta itu membawakan kebaikan, semesta itu membawakan ke suatu titik di mana kamu seharusnya berada, ya. Oke, kita akan lihat di tarot ya untuk melihat berkah yang datang di New Moon in Capricorn, ya. Oke, my God, Chariot, good. Oke, ada Page of Pentacle, 6 piala, ada Page of Swords. Oke. New Moon in Capricorn, ya. Seperti aku bahas tadi di intro, adalah suatu titik di mana itu suatu permulaan, suatu powerful beginning, permulaan yang kuat ya, di mana itu adalah saatnya kamu bermanifestasi, merencanakan sesuatu, melangkah, menanam sesuatu di mana bisa saja buahnya nanti kamu ambil di kemudian hari. Malah dimungkinkan ya di suatu literatur yang aku baca itu kamu mengambil atau ya memetik hasilnya di supermoon nanti di Juli 13 2022 ya. Tapi apapun itu, New Moon in Capricorn ini membuka pintu-pintu kesempatan baru untukmu ya, seperti itu. Nah, kita lihat seperti apa pintu-pintu yang terbuka untukmu keberkahan ini. Kalau aku lihat di sini ya, seperti digambarkan Chariot ini, aku rasa membawa ke arah di mana kamu dulu menuju ke arah cinta misalnya, ke arah keberkahan materi itu juga, karena aku rasa seperti digambarkan di Chariot ini, kamu seperti memegang kendali dua harimau yang berbeda warna ini, kamu arahkan kemana. Dan di New Moon in Capricorn ini saatnya kamu lebih mengarahkan lagi dengan bermanifestasi, dengan melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan mimpimu, aku rasa ya. Kamu membuat satu prospek seperti digambarkan Page of Coin, atau untuk beberapa kasus kamu lebih fokus ke studimu, di Page of Swords ke education, atau suatu langkah awal ingin suatu perwujudan ya dari suatu resolusi 2022mu, misalnya ingin membuat suatu channel baru di YouTube atau buka akun TikTok di mana itu ingin memperlihatkan passion kamu di masak-memasak misalnya, seperti itu ya. Aku rasa ya sesuatu langkah ini atau suatu prospek atau suatu progres yang kamu jalani sekarang ini itu dilandasi oleh sesuatu dari masa lalu. Ada yang ternyata masa lalu itu membuatmu tersadar ya ke suatu right minded thinking, di mana kamu merasa disinilah saatnya waktunya kamu mengejar passionmu. Disinilah saatnya ketika kamu untuk meninggalkan, misalnya kalau untuk tentang cinta, masa lalumu di mana sepertinya lebih baik kamu fokus ke hal yang lain, di mana hal lain itu aku rasa kamu fokuskan ke langkah di luar cinta. Aku rasa seperti itu ya. Dan energi-energi yang mengalir di kamu ya sepertinya itu memang berlandaskan dari sesuatu yang masa lalu ya. Bisa itu kebahagiaan, kekecewaan, tapi apapun itu membuat kamu fokus ke arah di mana seharusnya kamu mengarah. Seperti itu aku lihat ya. Nah, untuk yang pilih PAL 2 ini ya, karena seperti tadi aku ucapkan di intro ya, bahwa setiap file nanti beda-beda ya. Ada yang misalnya oracle-nya aku pakai New Moon, pakai Moonology. Ada juga yang misalnya pakai hal lain ya, seperti itu, atau ditambah klarifikasi di tarotnya ya, karena pastinya beda-beda ya. Oke, makanya kamu boleh pilih lebih dari satu loh, lovelies. Coba kalau untuk yang pilih file ini ya, file satu aku akan tambah, maksud aku di tarot ya, untuk melihat klarifikasi ya untuk pintu-pintu yang terbuka untukmu. Aku rasa pintu yang terbuka ya, kalau lihat dari sini sih
sepertinya suatu langkah awal, suatu target kebisaan atau ilmu yang ingin kamu raih. Jadi kamu sekolah lagi, misalnya kamu kalau udah karyawan ya, misalnya kamu menyelesaikan studimu atau memulai sesuatu yang ingin kamu lakukan dari dulu ya, seperti itu. Dan sepertinya semesta itu mendukung kamu seperti digambarkan di chariot ini. Jadi kayak mendukung gitu loh. Kayak aku dulu ketika aku buka YouTube channel ini, aku buka seadanya, tapi setelah itu banyak banget bantuan ya, terutama dari ponakan-ponakan tercinta aku yang pastinya lebih gape kali tentang teknologi ya, dan benar-benar dibantu ke arah sana ya. Jadi di chariot ini seperti mengarahkanmu kemana seharusnya kamu mengarah ya. Oke, aku buka klarifikasi ya lovelies. Ups, sebentar ya. Ada 3 koin. Yes, sepertinya pintu yang terbuka, keberkahan yang akan datang adalah suatu kerjasama dari orang-orang yang ingin mendukung kamu, dari orang-orang yang sefrekuensi sama kamu. Aku rasa ya, membuat suatu kerjasama untuk suatu raihan rezeki, bisa untuk passion kamu ya, dimana pada ujung-ujungnya pun untuk raihan rezekimu, tapi lebih ke untuk memenuhi panggilanmu. Aku rasa ya, panggilan hasrat, hobi ya. Oke. Oh my god, 10 koin, 2 of Swords ya, ada 3 of Cup tuh, tiganya ya, ada 3 of Coin, ada 3 piala ya. Oke. Oke lovelies, kok aku rasa ya pintu-pintu keberkahan yang akan datang kepadamu adalah teman-teman sejiwa, teman-teman yang sefrekuensi yang akan datang kepadamu. Itu yang aku rasakan, yang ngebentuk, yang mengarahkanmu ke mana seharusnya mengarah, ke suatu passion, ke suatu hobi, ke suatu langkah di mana itu titik awal untukmu. Walaupun dilandaskan oleh suatu hal di masa lalu di mana itu sepertinya ada yang ngeberatin kamu ya. Kamu dapat dukungan dari teman-teman, dari keluarga, seperti itu ya. Dan untuk rezeki, pintu keberkahanmu itu kamu seperti bisa membahagiakan orang-orang terkasihmu, bisa membahagiakan kalau kamu sudah berkeluarga, anakmu, istrimu, suamimu, ya, orang tuamu, aku rasa ya seperti itu. Bagi yang menunggu cinta, ya, kalau aku lihat di sini sepertinya ada langkah yang sepertinya terhenti, aku rasa. Tapi dengan kamu melakukan sesuatu passion kamu di luar cinta, justru itu sepertinya membawakan cinta di dirimu, sehingga dirimu juga menarik cinta, aku rasa ya. Bagi yang sudah memegang cinta, aku rasa ya di sini kamu seperti digambarkan 10 koin mengarah ke arah dimana ke arah yang lebih serius, aku rasa ya. Coba aku tarik untuk cinta ya. Oke. Karena di sini sepertinya 50-50 ya, antara cinta dan selain cinta ya. Oke. Tapi apapun itu, kalau yang selain cinta, kamu akan mendapatkan satu teman sejiwa, teman sefrekuensi yang seperti mendukung kamu ya. Oke. Yes, ada satu langkah terhenti karena ternyata ada yang addiction ya, ada yang terobsesi, susah melepaskan, dan ketika kamu melepaskan, sepertinya kamu mengarah seperti pintu-pintu tuh terbuka ya, keberkahan di materi, di karir, edukasi kamu. Yes, sepertinya sih ada suatu yang harus kamu putuskan segera ya untuk meraih, untuk menutup pintu suatu relationship yang nggak selaras, dan justru itu membukakan pintu-pintu keberkahan lain untukmu, aku rasa ya. Tuh, menutup satu memori dan membuat memori baru ya. Tuh, ada passion di belakangnya, di mana aku rasa inilah yang harus kamu kejar sementara ini ya. Suatu fun dengan teman-temanmu, dengan orang-orang terdekatmu, di mana akhirnya sepertinya aku rasa dengan passion ini seperti digambarkan instant chemistry, like each ada seseorang datang seperti yang dimana kamu punya passion sama juga sama dia ya, seperti itu. Oke ya, sepertinya sih itu untuk part 2. Terima kasih banyak sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku Frindimo Tarot. Bye. Halo part 3, tadi kamu pilih oracle yang berbunyi bahwa kamu menyaksikan dan mengalami suatu kegelapan hidupmu ya, dan kamu memanggil cahaya dalam doa-doamu.
Terima kasih semesta, terima kasih Tuhan untuk membimbingmu, untuk membimbing aku, untuk mendapatkan dan untuk meluruhkan kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan melalui kacamata, di mana kacamata itu adalah cinta, ya, seperti itu. Ini aku terjemahkan secara bebas aja ya, Lovelies, bahwa sebenarnya untuk yang pilih PAL 3 ini, kamu pernah mengalami melalui suatu dark night of the soul, kekelaman jiwa yang berat, aku rasa ya. Ada perceraian, ada manipulasi, ada pengkhianatan, aku rasa, dan itu berkali-kali. Bisa saja nggak pengkhianatan di materi misalnya, ada juga pengkhianatan di cinta, ada juga manipulasi atau di ghosting di cinta, dan ditimpa dengan hal-hal berikut yang sepertinya merunut gitu loh ya. Dalam suatu masa bisa saja berlapis-lapis kamu mengalami suatu kekelaman hidup. Aku merasakan energi sedih di sini, aku merasakan energi kekecewaan, tapi apapun itu seperti ilustrasinya ya, masih ada bintang di langit. Di kegelapan malam, di kegelapan jiwa, justru kamu bisa melihat bintang. Justru kamu bisa melihat cahaya ketika kamu berada dalam suatu kegelapan. Kamu meraih Tuhan, kamu meraih semesta, kamu meraih Tuhan dengan doamu, ya. Dan dengan doa itu, aku rasa kamu akan diarahkan dan ditumbuhkan di jiwamu, ya, satu pencerahan, suatu energi bahwa kamu ingin bangkit, bahwa kamu ingin healing, ingin sembuh. Aku rasa seperti itu, ya. Coba aku buka di tarotnya ya, untuk keberkahan yang datang di New Moon in Capricorn. Karena di Capricorn ini adalah dimana ya, aku rasa saatnya suatu permulaan yang kuat ya, a powerful beginning di New Moon in Capricorn ini, aku rasa ya, seperti itu. Dimana ya kamu bisa bermanifestasi, bisa melakukan suatu langkah awal ya seperti The Fool ini, dan kamu bisa memetik hasilnya di kemudian. Aku sih baca di suatu literatur bahwa hal ini bisa kamu petik ya, suatu buah dari yang kamu tanam sekarang, suatu langkah yang kamu awali sekarang, dipetik nanti di supermoon di Juli 13 ya. Tapi apapun itu bisa kemudian, karena waktu di spiritual itu ilusi ya, seperti itu. Dan hanya Tuhan yang tahu divine timing untuk keberkahan, materi, dan jodoh. Kalau aku lihat, tapi apapun itu yang aku rasakan di PAL 3 ini, ada satu kekelaman yang pernah datang ke kamu, atau kamu mungkin sedang mengalaminya sekarang, atau kamu baru bisa melihat ada cahaya ternyata di ujung terowonganmu ya. Nah, di sini kalau aku lihat ya, Lovelies, ini tadi 5 ya kartunya untuk PAL 3, di yang lain itu 4 ya, tapi ini maunya 5 tadi ya. Oke. Aku rasa ya, kamu emang mengalami suatu fase yang berat di hidupmu ya, seperti digambarkan 10 pedang ini, dan ada 9 tongkat ya. Ada suatu kekhawatiran, kekecewaan terhadap hidup, terhadap langkahmu, terhadap suatu kesulitan di mana kok gue gini-gini aja hidupnya sih, kok nggak seperti orang, hidup gue kok susah banget, seperti itu ya kok aku rasa. Dan kamu hampir nggak tahan. Tapi 9 tongkat ini adalah di mana sebenarnya kamu ready for another battle. Kamu tuh siap untuk ada apapun lagi di hidupmu. Tapi apapun itu ternyata semesta menguatkanmu di spiritualmu, seperti digambarkan seperti digambarkan the star, aku rasa. Ya, seperti itu. Tuh. Kamu kencang di energi Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius, ada di Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Nah, aku rasa ya ketika kamu seperti memasuki suatu kekelaman kehidupan ya, sepertinya semesta akan memberikan suatu kayak suatu pencerahan ke kamu melalui 4 pedang ini. Recuperation, suatu healing proses, di mana sepertinya ada suatu titik di mana di jiwamu itu kamu merasa, gue nggak mau hidup gue gini-gini aja, gue mau bahagia, gue mau cinta yang tulus, gue mau sesuatu yang dikerjakan itu tidak juga merugikan orang, tapi tidak merugikanmu, seperti itu ya. Dan the teacher-nya ini ya, the teacher of love ini semesta, aku rasa ya. Oke ya, aku rasa sih untuk yang pilih PAL 3 ini, sesuatu diinisiasi oleh semesta, sesuatu ada suatu tombol di kamu yang di sekarang ini kayak
apa ya, ditekan semesta ya, di mana ada satu kebisaan atau ada suatu pintu-pintu terbuka ya, karena new moon ini artinya juga membawa kesempatan dan membukakan pintu-pintu baru untukmu ya. Oke. Aku rasa ya seperti juga file 1, coba kamu lihat file 1 juga, file 3 ya, ada suatu pintu atau tombol yang dibuka oleh semesta ya, inisiasi semesta untuk suatu kebisaanmu, aku rasa ya. Coba aku akan buka oracle dari Healing Shaman ya, coba ya. Oke. Karena seperti aku bilang tadi di intro ya, dimungkinkan setiap file itu aku buka klarifikasi keterangan dengan kartu yang berbeda, dengan oracle yang berbeda, karena setiap file itu unik ya. Oke, bismillah. Unlimited possibilities. Oh my god, pintu-pintu yang terbuka enggak terbatas, men. Nggak ada batasnya buatmu. Ya, kamu bisa berlari sekencang apapun menuju kemanapun kamu mengarah ya. Oke. Movement into balance. Yes. Kenapa kamu mengalami kegelapan kehidupan? Karena seperti digambarkan oracle ini, ada matahari, ada bulan, ada hujan, ada tanah, ada bintang. Menuju suatu balance. Ya, kadang-kadang gunung meletus, kadang-kadang ada tsunami, tapi setelah itu ada balance lagi, ya, di mana tanah jadi subur, di mana kedamaian tercapai, ya. Oke, satu lagi tentang struggle. Yes. Ikan yang mati yang dibawa arus, tapi ikan yang struggle yang di mana dia berenang melawan arus, dia yang hidup ya. Ini emang ditimpakan ke kamu agar kamu lebih kuat, agar kamu sepertinya menangkap healing energi ini, di mana healing energi ini nanti mengarah ke suatu kebisaan, aku rasa ya. Walaupun sepertinya aku sih merasa ya, seperti energi the full ini, itu perubahan tuh akan berada di sisi materimu, di cinta, aku rasa, di mana kamu mengarah aja ini ya, seperti digambarkan unlimited possibilities ini ya. Coba aku buka di kebisaanmu ya, di oracle yang akan aku buka sekarang ini untukmu. Betul, seperti digambarkan unlimited possibilities ini ya, spread your wings and fly away. Seperti lagunya Queen ya. Oke, Archangel Ariel. Jangan pernah melihat lagi ke belakang. Tidak usah ditahan, kamu terbang ya. The timing, waktunya tepat. Dimana ketika waktu itu tepat, ketika kamu merasa ditekan oleh semesta nih, suatu tombol nih, kamu akan terbang melesat ya. Dan you are ready to soar. Kamu siap untuk kemanapun kamu mengarah, aku rasa ya. Oke. Victory, oh my god, sepertinya sih aku udah speechless deh. Victory, suatu kemenangan ya, seperti itu, suatu kemenangan yang aku rasa akan kamu dapatkan. Archangel Sandalphon, doamu telah didengar dan dijawab. Percaya, kemenangan akan datang kepadamu ya. Oke, ini di back of the deck-nya Oracle Healing Shaman, dan di back of the deck-nya kartu ini tuh ada suatu kebisaanmu, di mana kamu hanya melihat pertanda-pertanda yang akan datang kepadamu, bahwa kamu punya satu kebisaan clairvoyance ya, bisa dari Archangel Uriel tentang pay attention, tentang suatu clairvoyance ini, suatu keyakinan, kamu udah tahu sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Misalnya kamu merasa nggak enak nih kalau pergi, ternyata bener men ya, yang ada sesuatu di jalan ya, seperti itu. Ada clairvoyance ya dari Archangel Raziel bahwa kamu sepertinya bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa, seperti itu ya. Atau clairsentience juga ya, berarti ini semua tentang clairvoyance, clairsentience ya, seperti clairaudience, bisa mendengar sesuatu yang orang lain nggak bisa dengar, suara-suara dari leluhur, spirit guide, seperti itu ya. Dan dimungkinkan ya, aku rasa untuk sebagian yang dipilih file 3 ini, kamu ada suatu
transisi di karirmu, di mana nanti kamu mengarah ke mana seharusnya berada. Aku rasa lebih ke uplifting humanity, lebih mengangkat kemanusiaan, lebih menyebarkan cinta, aku rasa ya. Oke ya, part 3. Terima kasih banyak ya sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku, Frini Mutarot. Bye.